Shalom, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini oleh karena kasih setianya, kita telah berada di minggu pertama bulan Mei tahun 2020. Atas nama BPS dan PMS KGPM Sidang Mesias Ranomut, saya menyampaikan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, Pujilah. Ibadah ini, pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di segala zaman bagi kehidupan manusia, serta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, menyertai saudara-saudara. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, yang menjadi tema dalam peribadahan saat ini, fokus pada Allah. Bahagia
Saudara-saudara yang kekasih, dalam penyerahan diri kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan penuh penyesalan, marilah kita mengaku dosa kita kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa karena kesalahan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami lalai melakukan perintah-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam banyak hal, kami hanya lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Hanya mau menang sendiri, bahkan terkadang membuat sesama kami menderita, kecewa, tersinggung, hanya oleh karena sikap dan tingkah laku yang tidak baik. Kami mengaku sebagai orang beriman, tetapi kami sebenarnya lalai dalam menampakkan cahaya kasih-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk menerangi hidup kami dan sesama kami yang hidup dalam kegelapan. Ya Tuhan, ampunilah dan bukalah hati kami, agar sesungguhnya keberadaan kami hanya melakukan kehendak-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan penuh tanggung jawab dalam menyangkal diri dan memikul salib, menjadi pembawa kabar keselamatan bagi sesama kami dan terang bagi kegelapan, serta selalu bersyukur atas segala kasih-Mu. Amin. Saudara-saudara, setiap orang yang datang dan dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan, maka Ia yang adalah Allah kita yang berlimpah kasih, setia dan rahmat, akan menganugerahkan pengampunan dan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Sebagaimana firman-Nya demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Kristus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, atas anugerah pengampunan Tuhan kepada kita, dengan demikian kita terpanggil ke dalam hidup baru yang setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Inilah amanat hidup baru bagi kita, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma pasal 13 ayat 8 dan 10 sampai 10. Demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri,
jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Disilakan duduk. Saatnya kita akan membaca Alkitab untuk pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari berdoa. Ya Allah Tuhan, dalam kasih-Mu, Engkau mengaruniakan kami kehidupan. Dan oleh Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami menikmati keselamatan atas karya kasih yang telah dikerjakan dan dianugerahkan bagi kami, orang-orang yang mengaku percaya dan menyembah, untuk hidup dalam keyakinan, terus berharap dan mengerjakan kasih, sebagaimana juga yang Engkau telah teladankan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan oleh kuat kuasa Roh-Mu, kami dimampukan untuk hidup dalam kasih-Mu di antara sesama di tengah semesta ini. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan. Kami pun boleh ada dalam persekutuan sebagai umat kepunyaan-Mu. Dan meskipun kami ada di tempat yang terpisah, baik kami yang ada di gereja dan saudara-saudara dalam persekutuan bersama di rumah, di tengah keluarga masing-masing, kami menyatu dalam kasih-Mu. Kami ada dalam penyembahan, karena kami yakin dimanapun kami berada, situasi kondisi pun apa yang sementara ini kami alami tidak akan dapat memisahkan kami dalam persekutuan bersama dengan-Mu ya Allah Tuhan, yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Maka berkenanlah bagi kami saat ini ya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan dan meneguhkan iman takwa kami. Bahkan di tengah situasi kondisi bangsa negara dan juga bangsa-bangsa di dunia ini, kami ada di tengah pandemi COVID-19. Juga di tempat di mana kami hidup, kami dibatasi oleh waktu, oleh ruang, oleh keadaan, namun tidak membatasi kuasa kasih dan setia-Mu Tuhan. Maka teguhkanlah keimanan ketakwaan kami dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami terus melangkah dan mengerjakan apa yang seharusnya kami lakukan sebagai umat kepunyaan-Mu, juga sebagai warga bangsa di tengah pandemik karena virus corona. Cinta kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih, secara khusus kita yang ada di lingkup kerapatan Gereja Protestan Minahasa di minggu pertama di bulan Mei, kita dituntun lewat bacaan Alkitab, kitab Ratapan pasal 3 akan dibaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 26. Kita akan membaca bersama-sama ayat demi ayat. Mari kita mulai membacanya. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok-tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku, ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuk. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkahku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian bacaan Alkitab yang akan menjadi perenungan firman dalam persekutuan ibadah kita, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah, di tengah keluarga yang kita selenggarakan dan rayakan di hari Minggu ini. Terpujilah Tuhan Allah kita yang terus menyatakan kuasa kasih dan setia-Nya untuk memampukan kita ada, hidup,
dan menikmati keselamatan yang terus dikerjakannya. Kita ada di tengah waktu dengan segala realitas, kondisi, situasi, kejadian, peristiwa yang bagi kita sekarang ini dialami bahkan oleh umat manusia di berbagai bangsa, di negara tercinta kita ini, di daerah yang kita jadikan tempat kita mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Bahkan di lingkungan di mana kami dan kita tinggal bersama. Di tengah keluarga, hidup bersama. Cinta kasih Tuhan selalu ada. Saudara-saudara yang kekasih, waktu yang dianugerahkan Tuhan, meskipun dengan beragam, begitu berbeda dialami orang per orang. Namun, kita tetap ada dalam waktu yang sama. Karena waktu itu juga ada dan berasal dari Tuhan yang mempunyai segalanya. Saudara-saudara yang kekasih, kita sudah membaca bagian Alkitab, peratap, mengungkapkan realitas situasi keadaan yang ia alami pada masa, pada waktu di mana dia ada dalam kesusahan, kesesakan, derita yang tiada taranya. Diungkapkan begitu rupa. Gambaran-gambaran kehidupan yang kita semua tidak sukai. Tidak ada orang yang mau hidup di dalam gambaran-gambaran kesusahan, kesesakan, derita seperti apa yang diungkapkan oleh peratap. Tetapi inilah konsekuensi. Inilah bagian yang tidak dapat dihindari. Seperti apa diungkapkan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia tidak hanya melihat, tapi kemudian dilanjutkan, ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari, dan seterusnya. Peratap mengalami penderitaan. Peratap ada pada waktu yang ia sendiri coba untuk menghindar. Yang ia coba untuk terlepas dan terbebas dari situasi dan kondisi pada waktu itu yang menyesakkan dan menyusahkannya. Tetapi dari apa yang diungkapkannya sendiri, ia tidak mampu. Ia tidak sanggup. Tidak ada jalan keluar. Gambaran-gambaran yang disampaikan oleh peratap sama sekali tidak ada solusi, tidak ada
cara bagaimana dirinya dapat terlepas, dapat terbebas, dapat hidup dalam kelegaan dan kesukaan. Bahkan secara membatin dirasakan begitu sakit. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Sungguh suatu penderitaan yang sangat menggetirkan. Sesuatu yang diharapkan dari peratap untuk mendapatkan dukungan, sokongan dari orang-orang di sekitarnya, itu pun tidak didapatkannya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Sungguh sangat tidak disukai ada pada waktu dengan situasi kondisi seperti apa yang dialami oleh peratap. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku. Bahkan kepada Tuhan yang menjadi andalan, sepertinya tidak ada yang dapat diharapkannya. Walau aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Dan harapanku kepada Tuhan sepertinya tidak akan ada jawaban dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun satu hal yang sungguh sangat luar biasa, sesuatu yang kemudian sangat menjadi apa yang dinantikan, apa yang kemudian memberi ketenangan bagi peratap. Dari semua ungkapan, gambaran tentang kesusahan, kesesakan, penderitaan yang menggetirkan, kehilangan harapan bagi peratap, kemudian mendapatkan sesuatu yang sungguh sangat didambakannya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku, kemudian membuatnya mengingat apa yang pernah dialami oleh para leluhurnya. Hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Bahwa apa yang sementara ia alami juga pernah dialami oleh bangsanya. Kalau dengan bahasa yang sering kita gunakan di zaman sekarang, ada ungkapan orang bilang, so pernah leh. Ungkapan so pernah leh ini memang di satu sisi sepertinya menjadi ungkapan kekecewaan, ungkapan keputusasaan. Tapi juga di balik ungkapan ini, so pernah leh, ada kekuatan, ada motivasi, ada harapan bahwa hal-hal yang pernah dialami itu akan menjadi
semangat dan motivasi untuk kemudian menghadapi dan melewati persoalan-persoalan yang mungkin lebih berat daripada apa yang pernah dirasakan sebelumnya. Sepertinya ini juga yang kemudian diungkapkan oleh peratap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesusahan, kesesakan, penderitaan yang menggetirkan sekalipun tidak membuat kemudian peratap semakin terpuruk. Tetapi dari apa yang dapat diungkapkannya, selagi ia dapat merasakan kesesakan, kesusahan, penderitaan, perasaan-perasaan itu kemudian menghentarnya, menuntun dan membimbingnya sampai pada satu titik di mana secercah harapan, titik terang, harapan yang hampir pupus membawa peratap pada kondisi dan situasi dalam waktu untuk mengingat apa yang pernah dialami oleh bangsanya. Bahkan yang lebih parah lagi, Bapa leluhur bergumul dengan situasi kondisi yang sangat menyusahkan, menyesakkan, penderitaan yang luar biasa. Tercabut dari tempat di mana Tuhan membawa mereka hidup dalam kenyamanan, ketenangan, kesejahteraan. Ada di tempat perbudakan. Hidup sebagai bangsa yang tidak punya wibawa. Martabat kemanusiaan tidak dianggap. Dalam kurun waktu yang sangat panjang, juga ketika mereka dibawa keluar untuk kembali menuju ke tempat yang dijanjikan, di mana dulu mereka pernah tinggal dalam kesejahteraan bersama dengan Tuhan, harus melalui perjalanan panjang dengan segala risiko dalam kurun waktu, dengan situasi kondisi yang tidak menentu. Bukan karena Tuhan, tapi karena apa yang menjadi konsekuensi, apa yang menjadi akibat umat yang mau melakukan dan bertindak di luar daripada kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita melihat peratap mendapatkan kesadaran untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi dalam keimanan, dalam pengharapan. Kesesakan, kesusahan, penderitaan menghentar peratap untuk lebih sadar dan tahu
kehendak Tuhan yang membentuk dan memperlengkapi kehidupannya. Agar keimanannya semakin teguh kokoh, pengharapannya semakin dapat membuatnya mengerti untuk tetap ada dalam kesadaran sebagai umat, sebagai pribadi yang selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Maka kemudian terjalin relasi, ada komunikasi kasih dengan Tuhan. Hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Peratap tahu ada Tuhan yang selalu ada di setiap waktu, ada dalam setiap situasi dan keadaan, apapun. Karena dia tahu kasih Tuhan tak berkesudahan bagi orang-orang yang mau datang dan memohon dan meminta dan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ada saatnya kita harus merenung, kita harus menghayati apa yang nanti diperbuat dan dikerjakan Tuhan. Sebab seringkali cara dan kehendak kita yang coba mengelak atau melakukan hal-hal untuk mendapatkan kesenangan, ketenangan, ketentraman dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri, semakin membuat kita gelisah, khawatir, bahkan takut. Kita dapat bekerja, kita dapat mengusahakan kehidupan ini menjadi lebih baik. Kita dapat memiliki dan memperoleh banyak hal. Namun apakah itu kemudian menjamin ketenangan dan ketentraman ketika kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Kita melupakan Tuhan yang adalah sumber dari apa yang kita dapatkan dan peroleh. Bahwa Tuhan adalah yang memberi ketenangan dan ketentraman kepada kita, umat kepunyaannya. Saudara-saudara yang kekasih, maka baiklah kita semua yang meyakini bahwa mata Tuhan tidak pernah tertutup untuk melihat dan menilik apa yang sementara dilakukan dan dialami oleh umat kepunyaannya. Kita yang sementara ada di tengah pandemi COVID-19. Biarlah kita terus yakin dan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ia yang terus melihat dan memperhatikan kita. Dengan cara dan kehendaknya, Ia akan memberikan kepada kita situasi dan kondisi yang lebih baik. Tetapi juga kita harus sadar dan tahu apa yang menjadi bagian kita. Baik apa yang dihimbau oleh pemerintah, apa yang menjadi anjuran dari orang-orang yang berkompeten untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Untuk kemudian setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, setiap permohonan
yang kita sampaikan dalam keikhlasan dan ketulusan. Tidak hanya menjadi doa pribadi, tapi juga menjadi doa bagi sesama. Mendoakan pemerintah bangsa dan negara, secara khusus tenaga medis, para dokter dan perawat, juga lembaga-lembaga sosial yang mengupayakan segala sesuatu menjadi lebih baik, mendapatkan kekuatan dan kemampuan yang berasal dan bersumber dari Tuhan yang pengasih dan penyayang. Untuk kemudian kita juga yang meyakini bahwa tangan Tuhan selalu terulur untuk menjangkau dan mengangkat umat kepunyaannya agar dipulihkan. Maka biarlah juga kita saling mengulurkan tangan satu terhadap yang lain. Apa yang sanggup dan dapat kita lakukan, kerjakanlah itu menjadi suatu kebajikan. Meskipun kita di saat-saat tertentu tidak mendapatkan kebaikan dari orang lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita yang ada dalam waktu di tengah situasi dan kondisi yang membatasi ruang dan gerak kita, tidak akan kemudian membuat kita terpuruk, apalagi keimanan ketakwaan kita kepada Tuhan luntur. Tapi biarlah di waktu yang kita sama-sama alami dan rasakan saat ini, tidak seburuk apa yang dialami oleh peratap. Tapi kemudian kita belajar dari peratap, waktu itu kesesakan, kesusahan dan penderitaan membuatnya dapat sadar untuk mengingat kuasa dan kasih Tuhan yang terus dikerjakan baik di masa lampau, di masanya, dan untuk terus berharap di masa yang akan datang. Itu juga yang akan kita wujudkan dan menjadi ungkapan ekspresi iman agar waktu ini dapat membentuk dan memperlengkapi kita untuk bertambah dan bertumbuh dalam iman. Tetap teguh kokoh berharap kepada Tuhan untuk meneladani kasih yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Agar bersama kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, bahkan bersama hidup di tengah bangsa negara tercinta, kita dapat menghadapi dan melewati pergumulan akibat pandemik COVID-19. Peratap telah menyaksikan bagaimana kuasa kasih dan setia Tuhan yang tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, akan menjadi motivasi dan semangat bagi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan di tengah waktu dan kondisi dalam berbagai situasi dan keadaan. Fokus kepada Tuhan yang empunya dan yang mengerjakan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kepada kita di antara sesama, agar semesta ini tetap ada dalam rancangan damai sejahtera Tuhan.
Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Diundang berdiri. Saudara-saudara, dalam persekutuan dengan semua orang percaya, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita, yang adalah pengakuan gereja di segala abad, tempat, dan zaman, dengan mengaku bersama-sama sambil mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kuasa kasih dan setia-Mu menjadi nyata atas hidup kami di setiap waktu.
dalam segala situasi keadaan, di berbagai peristiwa dan kejadian hidup ini. Engkau Tuhan ada, menuntun dan mengarahkan kami, agar kami tetap ada pada jalan kehendak-Mu. Kami dapat hidup sebagai anak-anak-Mu untuk dengar-dengaran, melakukan kehendak-Mu. Dan kami pun dapat menjadi murid-murid-Mu untuk belajar mengerti apa kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami terus dibentuk dan diperlengkapi. Kami tidak hanya taat dan dengar-dengaran kepadamu, tapi kami pun dapat melakukan dan mengerjakan seperti apa yang Engkau teladankan di dalam dan melalui Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan. Kami boleh ada dalam persekutuan beribadah di keluarga, dalam rumah tangga kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi, kami bersekutu memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Tidak seperti biasanya kami menyatu bersama dalam puja-puji di tempat-tempat ibadah, di gereja-gereja, ataupun di tempat-tempat di mana ditentukan untuk kami berkumpul. Karena situasi, keadaan, akibat pandemi COVID-19. Kami harus membatasi gerak ruang dalam waktu yang belum dapat ditentukan kapan ini akan berakhir. Namun dari sini kami terus belajar seperti apa peratap mengalami kesusahan, kesesakan, derita, kegetiran hidup akibat dari ketidaktaatan, pemberontakan, ketidakpatuhan, dan tindakan-tindakan melawan kehendak-Mu. Maka risiko dan akibat yang juga dialami, dirasakannya, menjadi cambuk, menjadi hukuman yang harus ia alami dalam waktu yang tidak menentu, namun tidak membuatnya terus hanyut dan terpuruk. Apa yang menjadi kesusahan dan kesesakan, penderitaan dan kesakitannya, itulah yang membawanya kepada pengakuan
akan kemahakuasaan kasih setiamu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan. Meskipun bagi kami manusia sering tidak dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam banyak peristiwa dan kejadian. Meskipun itu karena ulah, kecerobohan, kesalahan, pemberontakan kami dengan segala alasan untuk membuat kehidupan kami menjadi lebih baik. Malahan kami semakin jauh, hanyut, dan terpuruk, tergerus oleh perkembangan dan dinamika zaman. Waktu ini sepertinya mengejar untuk membuat kami terlalu sibuk untuk mengurus dan mementingkan kehidupan diri dalam keegoisan, mementingkan kelompok untuk menjadi superior daripada yang lain, sampai harus ada pertikaian antar bangsa untuk saling menguasai dan mendominasi. Ya Allah Tuhan, jika ini menjadi waktu yang harus kami renungi, yang harus kami hayati, untuk membawa dan menghentar kami pada kesadaran untuk mengerti apa maksud dan kehendak-Mu, anugerahkanlah kami hikmat. Beri kami kemampuan agar pergumulan yang sementara ini kami alami tidak akan membuat kami terpuruk, terhanyut, tapi sebaliknya kami menjadi lebih kuat, kami menjadi lebih sadar dan mengerti, menggunakan waktu yang lebih baik, mulai dari urusan-urusan pribadi yang saling peduli dan memperhatikan satu dengan yang lain. Di tengah keluarga rumah tangga kami, hidup dalam persaudaraan yang saling menopang, saling mendukung. Hidup sebagai kelompok-kelompok yang saling menunjang untuk tatanan kehidupan yang lebih baik. Sampai pada solidaritas di antara bangsa. Dan biarlah itu kemudian ada di gerejamu, yang tidak hanya sekedar dinding-dinding, bangunan-bangunan yang megah, tapi diri pribadi kami menjadi bait-Mu untuk membawa dan memberitakan keimanan, ketakwaan yang teguh berharap dan pasti dalam kasih di antara sesama di tengah semesta ini. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan. Berdoa kami
untuk bangsa negara tercinta Republik Indonesia, baik di pusat pemerintahan sampai ke pelosok daerah, dalam rangka menghadapi pergumulan akibat wabah virus corona. Engkau Tuhan menganugerahkan kekuatan, kemampuan, baik pendanaan untuk berbagai fasilitas kesehatan. Terlebih lagi, Engkau menganugerahkan kekuatan kesehatan bagi para medis, dokter, perawat, dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Mereka harus ada di depan untuk memberikan pengobatan, perawatan, baik kepada pasien yang terpapar virus corona, maupun untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagi kami masyarakat agar juga menjaga dan memelihara kondisi kesehatan seperti apa yang menjadi himbauan dan petunjuk pemerintah. Memberkati juga aparat keamanan yang menjaga sekaligus melindungi kami dan kami semua sebagai warga masyarakat, warga gereja, dapat melakukan apa yang harus kami kerjakan dalam rangka memutus penyebaran virus corona ini. Biarlah ini menjadi waktu yang kami alami bersama untuk semakin merenungkan kehidupan kami menjadi lebih baik. Sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, pemerintah dan masyarakat dapat ada dalam rancangan damai sejahtera-Mu ya Allah Tuhan. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan, gereja-gereja dengan segala upaya untuk mengambil bagian berpartisipasi menghadapi dan memutus mata rantai virus corona. Kami di lingkup KGPM, Krisis Center dengan berbagai aktivitas, juga dukungan para donatur. Biar ini menjadi wujud kasih-Mu ya Tuhan di antara kami. Potensi yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya Allah Tuhan, memberkati juga kami KGPM Sidang Mesias Ranomot. Persekutuan, kesaksian dan pelayanan yang terus diselenggarakan dengan cara yang tidak seperti biasanya, tidak akan membuat kami terpuruk, malahan sebaliknya. Kami semakin sadar untuk mengerti bagaimana gereja-Mu ini dinyatakan pribadi lepas pribadi, keluarga, menjadi gereja satu terhadap yang lain, membawa damai dan sukacita hidup. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan, syukur atas anugerah kehidupan dan keselamatan
berkat yang daripadamu. Itu juga yang kami syukuri, apa yang dapat kami kumpulkan, Engkau Tuhanlah yang menilik dan memperhitungkannya menjadi berkat bagi kami. Untuk waktu sekarang, yang akan datang, dan sampai kapan Engkau Tuhan berkenan atas hidup dan keselamatan yang kami terima dari-Mu. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan. Ini sembahyang kami, memohon meminta dengan penuh kerendahan. Biar jadi seturut dengan rancangan damai sejahtera-Mu di dalam Kristus Yesus yang terus mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kebersamaan yang kokoh. Kini kita akan kembali dalam kesibukan kita masing-masing. Ingatlah bahwa di depan kita terbentang jalan yang masih panjang untuk dilalui bersama. Karena itu, dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan, marilah kita terus melaksanakan tanggung jawab keterpanggilan kita dalam hidup dan kerja yang baik. Jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Silakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Selamat bersaat teduh. Rencana-Mu Tuhan, sungguh agung rancangan-Mu Tuhan.
tiada terselami akal manusia. Terkadang suka, terkadang duka, terkadang manis, terkadang pahit, semua dipakainya untuk kebaikan umatnya. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Rencana Tuhan adalah rancangannya, bukan seperti rancangan manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Semua yang tertulis pasti